Laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Jepang bukan cuma duel bola, ini semacam ujian nasional versi sepak bola. Lokasinya di Suita City Stadium, Jepang, tanggal 10 Juni 2025, tapi tensinya bisa bikin sekelas final Liga Champions. Patrick Kluivert, pelatih Timnas yang dulunya nyetak gol buat Belanda, sekarang ngatur strategi buat Garuda. Sejak 26 Mei, skuad Garuda sudah ngungsi ke Bali, bukan buat healing, tapi buat training camp di Bali United Training Center. Fokusnya jelas, taktik, stabilitas tim, dan sedikit meditasi biar mental nggak ambiar. Tidak ada eksperimen aneh-aneh dari Kluivert. Komposisi terbaik, strategi matang, dan semangat nasionalisme jadi menu utama. Laga lawan Jepang bukan saatnya coba-coba formasi seperti main Football Manager jam 2 pagi. Sisa-sisa warisan pelatih terdahulu masih terasa, terutama formasi 3-4-3 yang terbukti cocok buat serangan balik kilat. Jai Itzes bakal jadi palang pintu utama, ditemani Hubner dan Rizky Ridho. Di depan, ada Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni, dan Marcelino Ferdinand, kombinasi Eropa Asia Tenggara yang siap bikin pertahanan Jepang pening. Tapi tentu saja, tak semua berjalan mulus. Beberapa pemain absen, seperti Sandy Walsh yang cedera, dan Eliano Reijnders yang sibuk jadi bapak siaga. Septian Bagaskara juga absen karena cedera. Yang paling bikin meringis, Ivar Jenner harus nonton dari bangku penonton gara-gara akumulasi kartu. Tapi Kapten Jai Itzes tetap optimis. Katanya, skuad tetap solid, semangat tinggi, dan siap bikin Jepang gugup, minimal setengah babak pertama lah. Ngomong-ngomong Jepang, mereka bukan tim kaleng-kaleng. Di pertemuan terakhir, Indonesia digebuk 0-4 di GBK, dan itu sudah termasuk 1 gol bunuh diri. Mereka punya Wataru Endo dari Liverpool, Minamino dari AS Monaco, dan Kaoru Mitoma yang lari kencangnya bisa bikin motor RX King kalah. Tapi di laga itu juga, Jepang sempat kaget karena Indonesia main agresif di awal laga. Artinya, masih ada harapan. Setidaknya cukup buat bikin mereka keringetan sebelum turun minum. Pelatih Patrick Kluivert jelas nggak mau timnya masuk lapangan dengan mental, udah kalah duluan. Ia minta pemain tampil ngotot, tanpa takut lawan bintang Eropa. Presiden Prabowo juga sudah kasih semangat, lengkap dengan pesan penuh motivasi dan, entah kenapa, simbolis jam tangan Rolex yang entah apa artinya tapi tetap keren. Kelvin Verdong juga pede kalau Indonesia bisa mengejutkan Jepang, asal main cepat dan berani duel. Secara head-to-head, Indonesia kalah telak, cuma 5 menang dari 16 pertemuan, terakhir menang itu tahun 1981. Tapi hey, sejarah ada untuk diubah. Kalau di masa lalu kita bisa menang 7-0 di Piala Merdeka 1968, siapa tahu di tahun 2025 kita bisa menang ya minimal 1-0 lah. Dengan strategi serangan balik dan kombinasi Marcelino, Ragnar, dan Ula Romeni, Timnas bisa saja kasih kejutan ala plot twist film Korea. Intinya, laga Jepang versus Indonesia ini bukan sekadar soal menang kalah. Ini soal pembuktian, apakah sepak bola Indonesia memang sudah naik level di bawah Patrick Kluivert, Danilan Zaat, dan Alex Pastor? Apakah para pemain naturalisasi bisa nyatu dengan pemain lokal dan bikin satu tim yang solid? Dan yang paling penting, apakah kita bisa jebol pertahanan Jepang sambil tetap ngopi tenang? Jawabannya akan kita lihat 10 Juni nanti. Tapi satu hal pasti, kita nggak akan kalah tanpa perlawanan. Terima kasih telah menyimak. Mari kita dukung terus Timnas Garuda Nusantara yang sehat dan mulai terbang ke angkasa. Sila ketuk tombol subscribe, like, dan komentar untuk mendukung kami.